على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ثاني يفقه قولي. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا والحمد لله رب العالمين. Silakan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu dan semoga memberikan rahmat. Wassallallahu dan semoga memberikan rahmat siapa Allah. Wassalamah dan memberikan keselamatan ya Allah ala sayyidina atas baginda kita kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin boleh, tapi yang bagus khatimin nabiyyin. Khatimin nabiyyin yang menjadi penutup para nabi. Jadi di sini Kiai Musannif Syekh Salim bin Sumit setelah baca bismillah, baca alhamdulillah, juga beliau membaca shalawat kepada Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis diterangkan man shalla alayya man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asharan. Berkata Rasulullah, barang siapa yang baca shalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 rahmat. Satu kali dibalas 10 rahmat. Luar biasa ya. Sahabat nanya, qala ba'dhu sahabah, sebagian sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sallallahu ashran liman shalla alayka marratan wahidatan. Hal dzalika liman kana hadirul qalbi? Kata sahabat, wahai Rasul, Allah Ta'ala ngasih rahmat kepada orang yang baca sholawat kepada engkau satu kali dikasih rahmat 10. Apakah hal dzalika liman kana hadirul qalbi? Apakah itu untuk orang yang hatinya khusyuk, baca sholawatnya khusyuk? Maka kata Rasulullah berkata, qala la. Tidak, kata Rasulullah, bal likulli musallin alayya biqalbin ghafilin. Tidak, itu bagi orang yang baca sholawat kepadaku hatinya ghafilin. Apa ghafilin? Lalai, kemana-mana, gak khusyuk. Jadi sholawat mulutnya baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hatinya enggak menyatu kemana-mana. Itu dapat berapa rahmatnya? 10. Padahal hatinya enggak khusyuk. Terus wa yutihi mithlal jabal, kata Rasulullah, dan Allah Ta'ala memberikan kepada dia seumpama gunung. Artinya dari besarnya rahmat yang Allah berikan, seumpama gunung yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepadaku satu kali, sekalipun hatinya lupa, lalai. Terus wa yastaghfiru lahul malaikah, dan juga malaikat memohonkan ampun kepada orang itu. Misalnya nih Alif, ya Allah ampuni Alif, kata malaikat. Gara-gara Nabi satu hatinya lalai, hatinya enggak khusyuk. Amma idza kana hadir qalbi, tetapi kalau hatinya hadir, kata Rasulullah, hatinya khusyuk, baca sunnah khusyuk hatinya, fala ya'lamu qadra dzalik illallah, maka tidak ada yang tahu kadar besarnya rahmat yang Allah berikan kepada orang itu kecuali hanya Allah. Jadi kita penting ya. Berapa kali kamu semua baca salawat setiap hari, sehari malam? Berapa kali? Ya. Ada yang ngamalkan salawat itu nggak yang saya tadi malam bilang kemarin? Syajaratul Nuqut. Ada yang ngamalkan nggak? Hah? Amalkan, itu gampang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi baca satu kali yang hatinya lalai dapat masuk. Dapat berapa? Ada berapa?
Ya, Muhammad berapa? Ayo. Baca 1 kali selawat kepada Rasulullah, hatinya lalai, berapa rahmat yang Allah berikan? 10. Kalau hatinya lalai. Tapi kalau hatinya khusyuk, tidak ada yang tahu kadar besarnya rahmat yang Allah berikan kecuali hanya Allah. Saking besarnya keutamaan kita baca sholawat. Maka di sini juga Kiai Musonif baca sholawat. Nah, ada juga hadis, ada yang sudah hafal. Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma damat fi dzalikal kitab. Kemarin sudah saya ajarkan nih. Apa artinya? Barang siapa yang menulis sholawat dalam satu apa? Satu buku atau satu kitab, maka Allah Ta'ala, maka malaikat memohonkan ampun kepada orang tersebut selama tulisannya Nabi Muhammad itu masih ada. Sallallahu alaihi Muhammad misalnya dalam kitab. Baca, dengarkan siapa nih? Baca sholawat dalam kitab maksudnya itu baca, tulis sholawat lalu dibaca setelah itu. Ya. Jadi makanya saya pernah ajarkan dulu kelas yang dulu ya, yang lama. Pertama tulis seperti kitab ini. Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Kasih puji-pujian alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Terserah apa saja. Habis itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, setelah ditulis baru dibaca. Nah, sejak itu maka malaikat memohonkan ampun terus kepada orang itu selama tulisan Muhammad masih ada di buku itu. Ngerti ya? Jadi yang belum nulis silakan tulis di bukunya, buku materi pelajaran. Di awal ya, sebelum memulai materi yang lain, di awal sekali itu kamu tulis seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada cukup dari situ. Itu minimal seperti itu. Setelah ditulis lalu dibaca ya. Nah, lanjut. Siapkan tulis ya. Yang memberi nama Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad itu lahir ya, yang memberi nama Muhammad itu ialah kakeknya. Siapa kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muttalib. Ayahnya siapa ayahnya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah ayahnya Aminah ibundanya. Jadi yang ngasih nama Muhammad adalah siapa? Kakeknya. Nah, kasih nama ketika umur 7 hari setelah lahir. Kamu tulis ya, nanti ada ujiannya nanti. Jadi setelah 7 hari lahir kasih nama Muhammad. Lalu orang-orang di Arab nanya, wahai Abdul Muttalib, kenapa cucumu kamu kasih nama Muhammad? Padahal dari keluargamu tidak ada yang nama Muhammad kan? Yang ada kan Abbas. Nah, Sayyidina Abbas itu kan ya pamannya Subak, yang lain tidak ada punya Muhammad. Kenapa? Lalu Abdul Muttalib bilang, aku mengharap bahwa anakku ini, cucuku ini menjadi orang yang terpuji di dunia dan di langit dan di bumi, kata beliau. Ternyata beneran. Nah, Muhammad itu artinya apa, Muhammad? Orang yang terpuji, orang yang dipuji. Atau Muhammad itu Muhammadun. Kenapa? Hah? Ah, itu selawat itu selawat. Sallallahu shalla, semoga memberikan rahmat Allah, siapa Allah, wasallam, dan memberikan keselamatan ya Allah kepada Nabi Muhammad. Itu selawat namanya ya. Makanya ketika disebut Muhammad, kita dianjurkan baca sholawat minimal tadi itu sallallahu alaihi wasallam. Paling kikirnya orang ialah orang
Yang ketika disebut nama Muhammad dia nggak baca selawat, itu paling kikirnya orang. Kikir kan ya? Kan nggak ada modalnya kan ya? Memang modalnya apa? Kalau ngasih duit ke orang kan ada modal kan ya? Ini nggak ada modal, hanya modal lidah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai jadi orang paling kikir, paling pelit. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengarkan. Kamu tulis juga, dan juga doa tulis. Yang pantas kepada para nabi dan rasul itu adalah sholawat dan salam. Desta. Doa nanti ada ujiannya. Doa yang pantas yang boleh diberikan kepada nabi dan rasul ialah sholawat dan salam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam kalau biasa nabi yang lainnya. Adam alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Yang pantas kepada nabi dan rasul ialah sholawat dan salam. Nanti ada ujiannya nanti ini. Ingatin. Kalau yang pantas kepada para sahabat, tulis juga. Kepada para sahabat, kepada tabi'in, pada para waliullah. Maka yang pantas ialah taruddi. Apa taruddi? Radhiyallahu an. Ya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an. Para wali apa contohnya? Wali Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an. Itu yang pantas kepada beliau. Para orang-orang yang mulia itu ya. Nah, terakhir, adapun kepada yang lainnya, tulis saja. Adapun kepada yang lainnya, doa apa saja. Misalnya rahmatullah alaih, semoga Allah memberikan rahmat kepada dia, nah, itu boleh. Kalau kepada yang lainnya, atau ghafarallahu lahu, atau al-maghfurullah, semoga orang beliau dapat diampuni oleh Allah dosanya, nah, itu kepada selain beliau. Jadi kepada beliau itu, para sahabat, orang-orang yang mulia itu, para tabi'in, para wali-wali, yang pantas apa? Taroddi radhiyallahu an. Ya. Tapi kalau kepada Nabi apa yang pantas? Salawat dan salam. Assalatu wassalamu alaika. Assalatu sallallahu alaihi wasallam misalnya. Terus tadi. Tapi ada lagi riwayat mengatakan bahwa yang ngasih nama kepada Nabi Muhammad itu adalah ibundanya. Ada mimpi daripada Nabi ibundanya didatangin malaikat Jibril dalam mimpi. Wahai Aminah, engkau sekarang sedang sedang hamil orang yang mulia yang bakal menjadi pimpinan memimpin para nabinya. Maka nanti kalau ketika lahir namailah Muhammad. Itu dalam riwayat yang lain. Terus nah, kenapa kita harus masih dianjurkan bacakan rahmat kepada Rasulullah ya? Kan Rasulullah tempatnya rahmat kan ya? Rasulullah sudah diampunin ya oleh Allah. Kenapa ibaratnya ngapain lagi masih Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikan rahmat kepada Muhammad dan berikan keselamatan. Padahal dia sudah dijamin selamat kan begitu ya? Apa jawabannya? Jawabannya ialah sebetulnya kita membaca sholawat kepada kanjeng Nabi itu bukan untuk kanjeng Nabi sebetulnya, itu untuk kita. Apa maksudnya? Ibaratnya Nabi Muhammad itu misalnya begini contohnya. Ada air dalam satu bak yang sudah penuh dengan air, tapi kita masih isi lagi ya. Isi dengan air, apa tujuannya? Kan sudah penuh sebetulnya. Tujuannya biar airnya meluber. Nah, itu begitu juga dengan rahmat, dengan selawat itu. Rasulullah sudah penuh dengan rahmat Rasulullah itu. Lalu kita masih pohonkan sallallahu alaihi wasallam misalnya. Tujuannya apa? Supaya rahmat itu mengalir kepada kita. Itu sebetulnya. Artinya untuk kita sendiri. Jadi mendoakan Rasulullah dengan membaca salawat itu bukan untuk Rasulullah tapi untuk kita sendiri. Ya, makanya tadi bahkan sudah ada jaminannya ya. Apa jaminannya tadi? Barang siapa yang baca satu kali kasih rahmat berapa? Yang baca salawat satu kali berapa rahmatnya?
10